IHSG hari ini berpotensi untuk melemah dan hari ini benar IHSG terkoreksi teman-teman. Aku akan kasih lihat gambarnya nih buat teman-teman ya, yang kayak gini nih. Loh, kok tiba-tiba keluar ininya, sorry ya, nggak sengaja keluar tanduk rusanya. Oke, ini teman-teman perhatiin ya, ini peta IHSG. Jadi udah di puncak banget, ini ada koreksi, normal correction aja. Yang penting dia nggak sampai 6.500 ya. Jadi selama dia masih di atas 6.500 sih masih oke. Dan ini dia masih ketahan MA50 nya gitu ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Hi everyone, how are you? Selamat malam teman-teman semuanya. Notifikasi. Halo semuanya, how are you? Ketut Wida dari Brooklyn. Wow, jam berapa di sana sekarang? Selamat malam semuanya. Sorry ya, notifikasinya berisik. Ini ketahuan kalau sehari aku nggak buka browser ini. Tahu nggak ini notifikasi apa? Notifikasi dari mtrade. 2 hari nggak buka browser ini nih. Oke, udah kelar dia. Lumayan berisik ya. Halo Sani Muslimah, Dewi, siapa tadi, Dharma SW, Ciptoho, libur hari ini nggak pantau market banyak katanya Liong PC. Itu kok ada bunga? Ini bunga-bunga cuan, cie. Ngimpi. Teman-teman semuanya, selamat malam semuanya. Seperti biasa aku mau bahas market ya, start dari IHSG dulu. Seperti yang kita udah bahas kemarin ya, IHSG hari ini berpotensi untuk melemah dan hari ini benar IHSG terkoreksi teman-teman. Aku akan kasih lihat gambarnya nih buat teman-teman ya, yang kayak gini nih. Loh, kok tiba-tiba keluar ininya, sorry ya, nggak sengaja keluar tanduk rusanya. Oke, ini teman-teman perhatiin ya, ini peta IHSG. Jadi udah di puncak banget, ini ada koreksi, normal correction aja. Yang penting dia nggak sampai 6.500 ya. Jadi selama dia masih di atas 6.500 sih masih oke. Dan ini dia masih ketahan MA50 nya gitu ya. Oke, jadi masih ketahan MA50 nya. Jadi gimana dong? Bentar ya, pasang dulu tripodnya agak miring-miring. Oke, jadi gimana dong? Wait and see aja sih. Saat ini kita masih menunggu pengumuman dari The Fed, dari rapat FOMC ya, FOMC meeting, yang bakalan ada pengumuman tentang tapering ya. Jadi tapering ini bakalan dipercepat atau enggak sih? Kayaknya sih bakalan bisa dipercepat. Kenapa? Karena di US inflasinya tinggi banget dan bahkan termasuk yang tertinggi ya, growth inflasinya dalam 30 tahun terakhir gitu. Syakira, IHSG kayak mau bentuk head and shoulders nggak sih? Iya, bener. Cuman nggak usah terlalu dipikirin sih ya. Jadi kita tetap wait and see aja dulu, tradingnya jangan terlalu agresif juga, tapi nggak usah takut juga, karena di kondisi market yang kayak gini ini sebenarnya masih ada peluang beberapa saham yang menarik gitu. Kemarin beberapa hari yang lalu itu ada saham ESSA dan juga saham SRTG yang breakout gila-gilaan. Sekarang kita lagi nungguin retracementnya dari 2 saham itu. Ngejawab pertanyaan dari Liliana.Chang, kalau kripto bisa dianalisa pakai fundamental atau hanya teknikal aja? Kalau kita sih lebih ke teknikal ya, kalau fundamental itu untuk melengkapi aja gitu.
ya. Perhatian aja sih. Oke, saham aktif hari ini banyak dari sektor pelayaran, which is marketnya sepi banget, sahamnya second liner, third liner semuanya. Dari sektor pelayaran ada Temas, SMDR, Soci, Lead, dan juga PSII ya. Jadi saham-saham yang lapis 2, lapis 3 gitu, itu buat trading aja lah, trading jangka pendek aja. Dan IHSG hari ini turun, koreksi. Ini didorong oleh saham Bukalapak turun 3,37%, dan ini kayaknya masih akan bisa ada koreksi lanjutan lagi karena kemarin naiknya tuh cuman technical rebound doang, saat doang. Kemudian Arto dia akan bisa turun lanjut lagi, dia masih hari ini turun 2,69%. Gudang Garam turun 2,64%, Unilever turun 2,05%, dan juga Indofood turun 1,53%, mostly didominasi oleh saham-saham consumer good. Nah, kenapa sih consumer good ini masih belum menarik? Kenapa? Karena yang pertama ya tadi itu COVID-19 masih indecision, dan kemudian yang kedua masih menanti pengumuman dari The Fed ya. Masih nunggu pengumuman dari The Fed untuk rapat FOMC pada tanggal 14 Desember US, kalau di Indonesia tanggal 15 ya, tanggal 15 tuh besok gitu. Jadi wait and see, kemungkinan bakalan ada percepatan tapering. Nah, kalau sampai ada pengumuman percepatan tapering, kira-kira di market gimana nih? Di IHSG bakalan turun lagi atau enggak nih? Beberapa waktu yang lalu banyak yang khawatir dengan tapering, tapi ketika diumumkan bahwa memang akan terjadi tapering pada bulan Juni, malah IHSG-nya jadi gap up gitu. Jadi IHSG ini udah sideways selama beberapa hari terakhir. Hari ini juga udah turun, belum tentu besok kalau misalkan ada pengumuman tentang percepatan tapering tuh jadi turun lagi tuh belum tentu gitu. Oke ya. Nah, ini banyak banget yang juga nanya tentang BBYB. Cuma sebelumnya aku mau update dulu nih tentang Omicron. Di UK ini baru aja ada pengumuman bahwa 1 orang meninggal karena varian Omicron. Ya masih nggak terlalu signifikan lah angkanya kalau dibandingkan dengan varian Delta ya. Terus kemudian hari ini vaksinasi untuk anak 6-11 tahun dimulai, dan aku juga ikut happy dong pastinya karena anak aku juga bisa divaksin juga gitu ya. Nah, jadi semoga ini juga akan bisa semakin memberikan satu katalis positif buat market, terutama karena COVID-19 yang semakin bisa ditekan. Nah, dari makro besok akan ada rilis data neraca dagang November 2021 ya. Jadi November 2021 ini diperkirakan bakalan turun sampai ke level 4,48 miliar. Tapi angka ini masih terbilang wajar teman-teman ya. Mengingat neraca dagang bulan Oktober 2021 tuh sempat mencapai level all time high-nya dalam 10 tahun terakhir. Jadi agak-agak koreksi dikit, normal nggak apa-apa. Nah, ini ada yang nanya juga Adaro PTBA itu gimana, nanti pasti aku bahas kok ya, ngejawab CR-less, oke? Ntar aku bahas ya teman-teman ya. Nah, terus nih ada sentimen lagi dari dalam negeri. PPKM ini bakalan masih terus diperpanjang, cuman kayaknya nggak akan terlalu signifikan karena aku ngeliat di mana-mana juga rame teman-teman ya. Oke, aku akan mulai bahas yang pertama dari saham apa nih teman-teman, maunya aku bahas saham apa nih? Yang paling banyak ditanyain adalah saham BBYB. Jadi aku akan bahas BBYB dulu, tapi nanti aku akan bahas saham-saham lainnya kayak ITMG, PTBA, Adaro, dan juga ESA dari sektor komoditas. Bentar ya. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Aku kumpulin dulu chartnya, aku buka dulu, data aku buka dulu. Oke, kita buka BBYB sekarang. Gimana nih BBYB? BSDEC, oke, sabar. BBYB menarik banget. Patternnya dia tuh super rapi banget teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Tada! Nah, kelihatan kan ya BBYB gimana nih patternnya? Cakep ya. Nah, ini BBYB. Jadi ini adalah base satunya dia, terus di sideways ini mulai uptrend, ini base 2, base 3, base 4. Nah, kalau udah sampai base 4 ini jangan masuk buat jangka menengah sih, ini buat swing trading aja gitu ya. Jadi swing trading aja, belinya di mana? Belinya sekitaran level 2420 sampai 2500 ini
lumayan murah sih ya, jadi lumayan murah. Kalau Mtrade tadi beli nggak ya untuk BBYB? Coba ya kita lihat ya, BBYB masih bagus sih. Nah bener kan, jadi 5 hours ago ini BBYB ini ada dibeli ini jam, berarti dekat-dekat closing market nih ya. Nah kalau untuk jangka pendeknya ini baru beli tadi, jangka menengahnya udah beli dari 6 Desember, udah profit 16-17%, which is sebenarnya sebelumnya juga udah pernah jual sih jangka menengah gitu, udah pernah cuan nih 58% gitu ya. BBYB ini lumayan ekstrim sih kalau kita buat trading, sempat waktu itu cuan sampai 200% di sini di bulan Agustus, terus kemudian cut loss di Agustus juga lumayan 11-15%, terus cuan lagi 38%, cut loss lagi 9%, untung dikit 5-8, cut loss 8%, terus sampai akhirnya di sini dia naik lagi. Jadi masih bisa di tradingin buat yang jangka menengah hold aja, yang jangka pendek tadi Mtrade ada masuk lagi gitu. Video Chandra, emang kalau join Mtrade dikasih signal ya Miss? Menu utama kita adalah signal sih teman-teman. Jadi menu keduanya adalah tanya jawab, teman-teman bisa tanya jawab saham, dan menu ketiganya adalah education gitu ya. Oke, sorry ya, aku agak-agak nyantai dikit, jadi ini kayak agak lesehan gitu. Oke, sekarang kita mau bahas saham yang lainnya yang hari ini juga lumayan rame. Aku mau bahas saham komoditas, yaitu ITMG dan juga PTBA. Ini adalah dua saham batu bara yang belum jalan ya. Jadi kalau Adaro dia udah jalan, udah lari kenceng, terus kemudian Harum dia juga udah lari kenceng. Si ITMG dan PTBA ini belum. Padahal biasanya ITMG itu dia yang paling sensitif dengan harga coal gitu. Vincentia 176, Windrest, Forget It, sebenarnya udah terjadi sih. Pada beberapa saham udah terjadi, kayak saham Saratoga S1 udah terjadi. Kita Mtrade ada trading juga teman-teman gitu. Oke, jadi kalau untuk ITMG sendiri teman-teman saat ini dia lagi berada di arah support gitu. Bisa nih spekulatif buy on weakness. Tadi Mtrade kayaknya juga ada masuk juga di ITMG. Ini cek ya. Untuk ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Ya. Jadi masih ada sih Mtrade dibeli di 9 Desember, sekarang juga masih wait and see gitu, di support banget di MA 100-nya. Oke, sebelumnya disclaimer ya teman-teman bahwa analisis yang kita lakukan saat ini menggunakan analisis teknikal dan fundamental, tapi bukan berarti nggak ada resiko di market. Yang terpenting adalah kita membatasi resiko dengan money management, diversifikasi, position sizing, beli jangan banyak-banyak, beli sesuai dengan nominal yang kita siap dengan resikonya, dan ada pembatasan resiko juga, ada cut loss juga gitu. Oke, nah selain ITMG nih teman-teman ya, sebelum aku bahas yang lain-lain seperti yang aku janjiin tadi, aku mau bahas ESA juga, aku mau bahas PTBA. PTBA Bukit Asam ya. PTBA nih teman-teman kalau diperhatiin sekarang dia juga masih konsolidasi, supportnya di area 2650, jadi wait and see aja dulu di area itu. Tadi siang sebenarnya chartnya agak-agak jelek gitu, jadi merah, tapi sore harinya dia mantul jadi hijau lagi. Anyway, dia masih konsolidasi, kalau mau buy sekitaran level 2650 tuh best price-nya, ya ngantri deket-deket situlah, nggak harus mepet-mepet pas gitu. Sadaa 37 Mior meriang Ci, ya udah dikasih apa kalau meriang, kasih Panadol, kasih bye fever. Oke, itu ITMG aku udah bahas tadi ya, RBT 123456, PTBA aku udah bahas. Cuman tadi belum kasih lihat chartnya ya, aku kasih lihat ya chartnya ITMG dan juga chart PTBA. Nah ini PTBA dia konsolidasi gitu, supportnya di 2650. Terus kalau ITMG ini di area support nih. Ini aku hapus aja pathnya. Ini dia lagi di support banget MA 100, dan dia bisa kalau naik bisa sampai menuju ke 22.000 gitu, 21.900. Terus selain ITMG PTBA, kita mau lihat untuk saham yang lain yang banyak ditanyain juga tadi, yaitu Adaro. Nah kalau Adaro Energy ini tadi kena resisten kuat banget gitu, udah beberapa hari kena resisten kuat. Kalau Adaro sih justru malah seperti yang kemarin aku ngomong ya, kita expect ada koreksi normal dulu gitu, jadi ada normal correction. Nah kalau ada turun-turun di sini baru bagus nih, justru malah kita mau beli lagi. Anyway, chartnya cakep banget loh Adaro ini. Ketika dia turun dia ngebentuk cup gede gitu. Chartnya di sini ini volumenya juga ngebentuk cup. Nah kemudian di sini pas dia mau bentuk handle,
di sini juga berpotensi untuk bentuk handle juga. Jadi pas konsolidasi dia turun. Jadi kesimpulannya Adaro kalau nanti breakout dari level 1950-nya, ada kemudian dia bakalan ngegas nih ya. Oke. Terus kemudian aku mau bahas juga saham Indi. Ya masih slow melo-melo, jadi kita masih fokusnya ke PTBA dan juga apa tadi ya, ITMG. Ada yang bilang Razo Bismart apa tadi, TNCA sampai ke 5000. TNCA ini menarik karena aku laku masuk ke situ gitu. Jadi kalau TNCA dia udah naik 1, 2, 3, 4, 5 hari, jangan dikejar, tunggu aja koreksi normalnya, palingan dia bisa turun sampai ke 1500, 1600 itu level yang oke. Level oke itu artinya apa? Level yang resikonya lumayan bisa terkendali gitu, lumayan bisa terkontrol ya, jadi nggak terlalu tinggi gitu. Oke, sekarang aku mau bahas saham ESA nih ya. Bentar ya teman-teman ya, aku benerin dulu nih posisi ini ku. Indi chartnya mirip ITMG, beda. Indi tuh dia konsolidasi di bawah gitu, sedangkan kalau ITMG dia kena support, dia udah naik terus turun lagi kena support EMA 100 gitu. Nah, terus ada yang menarik nih teman-teman dari ESA, terus ya ada yang menarik dari ESA nih ya. ESA ini secara teknikal, nanti aku akan kasih lihat secara teknikal ya. Di Mtrade sempat trading saham ESA, secara teknikal dia udah breakout. Waktu itu ESA kita jangka menengahnya sekarang masih hold 12-13% cuannya masih ngehold. Jangka pendeknya kemarin kita jual untung 7-8% dan kita masih nunggu ESA, ini masih menarik banget. Kita bisa buy on weakness sekitaran level 380-390-an gitu. Nah, itu secara teknikal dia menarik karena udah breakout. Terus kalau fundamentalnya kenapa gitu? Jadi ESA ini menarik karena dia merupakan alternatif exposure terhadap minyak bumi dan juga exposure unik pada amonia gitu. Nah, terus komoditas yang dihasilkan ESA yaitu amonia ini merupakan amonia yang berbahan baku natural gas dan LPG. Ini memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan harga minyak bumi atau Brent oil gitu. Nah, sebagai penghasil amonia, ESA ini adalah satu-satunya perusahaan yang tercatat di IDX yang memiliki exposure tersebut gitu, teman-teman. Ya, jadi selain teknikalnya, fundamentalnya juga menarik gitu. Terus kemudian untuk ESA sendiri, meskipun saya kasih disclaimer juga ya di sini ya, manajemen itu semakin ahli dalam mengoperasikan pabriknya gitu. Jadi pabrik amonianya dia kalau nggak salah tuh namanya adalah Panca Amara Utama atau disingkat dengan PAU ya. Itu dia menggunakan KBR Reforming Exchanger System and Purifier Technology. Intinya tuh teknologi yang baru lah, sehingga dia bisa lebih menghemat cost-nya gitu ya. Jadi cost curve-nya amonia di ESA ini termasuk 35% yang terendah atau paling murah cost-nya secara global gitu. Ya, jadi ada banyak hal lagi yang menarik di ESA ya. Terus selain itu ya, dengan story commodity boom, kedua bisnis ESA ini bakalan dapat keuntungan yang sangat besar gitu. Jadi yang pertama, harga amonia di Middle East itu naik 267% year to date itu dari Januari sampai sekarang ya. Jadi setahun ini menjadi $900 per ton. Dan juga LPG Aramco itu naik 76% year to date kalau nggak salah gitu. Jadi $795 per tonnya. Nah, dengan harga seperti itu cash gross margin bisnis amonia tuh bisa mencapai 80% untuk gross marginnya atau laba kotornya gitu ya. Dan juga cash gross margin atau laba kotornya dari LPG sendiri itu bisa mencapai 64% gitu. Nah, kalau harga komoditasnya masih tinggi terus berlanjut, potensi laba yang dihasilkan buat ESA ini dia bisa dipakai buat bayarin utangnya gitu, sehingga debt to equity ratio-nya tuh bisa jadi turun terus gitu. Saat ini tuh di angka 1,7 kali, udah di bawah angka 2 gitu. Nanti kalau udah di bawah 1 itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Terus kemudian selain itu ESA saat ini valuasinya juga masih cukup menarik, meskipun kita nggak bisa bilang dia murah banget gitu ya, tapi dengan asumsi harga amonia itu sekitaran $900
US dollar per ton, dan juga LPG Aramco itu juga 795 US dollar per ton sepanjang tahun. Itu ESA ditransaksikan dengan PE ratio-nya tuh cuman 1,8 kali aja, jadi valuasinya cukup murah. Nah, dengan story tersebut ini membuat ESA tuh menjadi satu yang cukup menarik buat dilirik oleh big fund atau investor besar. Tapi disclaimer juga teman-teman ya. Ya, jadi ini aku mau cerita dikit tentang ESA. Kepala aku gede banget ya kalau gini ya, ntar ya. Aku mau cerita dikit nih tentang ESA nih. Ya, ini ESA, Surya Esa Perkasa. Mtrade masih ngehold waktu itu. Kalau teman-teman lihat, Mtrade beli ESA ini pada 9 Desember. Harganya 364 sampai 368. Sekarang yang jangka menengah kita masih hold cuan 12 sampai 13%. Jangka pendeknya kita udah jualan 12 sampai 13% dari tanggal 9 Desember. Berarti 9 Desember tuh belinya di sini nih. Ya, ini di sini ya. Mtrade beli di sini. Pas dia mau keluar dari masa sideways gitu ya. Nah, terus kemudian kita belajar dari masa lalu. Waktu itu Mtrade juga pernah trading di sini, nyolong start beli di sini untuk ESA. Kemudian dia naik kenceng. Nah, waktu itu sedikit ada keraguan terhadap fundamental perusahaan. Jadi sebenarnya udah breakout dari trend sideways-nya, balik jadi turun lagi gitu. Tapi nggak usah takut teman-teman, apakah ESA ke depan bakalan jadi kayak gitu lagi? Jangan-jangan nanti ngeprank doang. Sebodoh amat, nggak usah takut ya. Jadi kalau misalkan dia ada pembalikan arah, turun, candle-nya turun, kita cepet-cepet caw aja. Sekarang sih masih trennya masih cukup bagus ya. Jangka menengah trennya sudah mulai membaik, sudah mulai pelan-pelan dia uptrend lagi gitu. Nah, untuk ESA sendiri sekarang strateginya gimana? Strateginya buy on weakness aja. Buy on retracement, kita tunggu retracementnya sekitaran 380 sampai 390-an. Baru kemudian nanti kalau dia naik, kita akan expect dia bisa sampai ke level 500-an gitu ya. Jadi resistennya sampai ke level 500 gitu. Disclaimer teman-teman semuanya, ini bukan pom-pom saham, tapi ini adalah ulasan secara fundamental dan teknikal. Lebih utamain mana? Aku sih lebih utamain teknikal, karena teknikal kasih signal yang lebih cepat. Tapi kalau fundamentalnya bagus, kayak tadi fundamentalnya menarik, itu akan jadi satu nilai tambah. Kenapa? Karena bakalan jadi satu hal yang membuat investor besar tuh tertarik masuk ke situ. Oke, sip ya. Jadi setelah ESA, kita juga tertarik dengan satu saham lagi, yaitu Saratoga Investama Sedaya. Nah, Saratoga ini kayak nggak ada remnya gitu, kayak nggak ada remnya. Dia tuh ngegas terus dikala IHSG-nya lagi slow melo-melo ya, jadi naik kencang. Saratoga ini kita tungguin koreksinya sekitaran 2600 atau 2500-an. Story-nya gimana? Jangan lupa besok ikut morning briefing Mtrade ya, kita akan ceritain kamu tentang story-nya dari Saratoga. Oke. Nah, tadi ada yang bilang Wakidaries, BRMS nih tadi Mtrade beli. I guess tuh buat scalping aja ya, mestinya buat scalping aja, karena hari ini tadi tuh BRMS naik dengan candle Marubosu ya. Jadi kita belinya di 122 sampai 123. Ini tertulis jelas-jelas di Mtrade scalping potensial, high risk, bukan untuk pemula. Jadi buat teman-teman yang penasaran, Mtrade tuh apa sih? Mtrade tuh nomor 1 sih kita kasih trading signal gitu, signal trading. Nomor 2 kita kasih Q&A, bisa tanya jawab nih, menu Q&A di sini nih gitu. Terus yang ketiga kita kasih analisis dan education yang keempat. Nah, ini BRMS tadi ada tertulis scalping potential. Jadi teman-teman bisa tahu, aku pemula nih, profil resikoku yang low risk. Jadi di sini ditulis high risk, bukan untuk pemula. Ada stop lossnya juga. Ini baru naik dikit untuk BRMS. Kemungkinan kita akan trading cepat aja. Kalau besok naik lagi kita akan profit taking, turun kita akan cepet-cepetan stop loss. Kosasi Vincenzius rokok-rokokan masih ada potensi naik nggak? Nunggu COVID-19 membaik dan juga nunggu inflasi. Tapi meskipun demikian, kayaknya aku bakalan lebih milih perusahaan consumer good yang lain, yaitu ICBP dan juga Indofood instead of rokok-rokokan, karena dia ditekan terus dari ini ya, dari cukai rokok atau pajak rokoknya yang terus naik gitu. SMGR gimana? SMGR gimana? Aku di spam, ada yang nyepam SMGR. Iya Unila, SMGR masih belum ada story, belum kemana-mana.
ya masih slowing down aja, wait and see aja teman-teman ya. Breeze juga masih belum kemana-mana, Friend belum kemana-mana. Kita wait and see-nya di dua saham tadi, lebih ke ESA dan juga Saratoga nunggu koreksinya. Terus kemudian ITMG menarik, PTBA juga menarik. Jadi masih ke saham-saham komoditas batubara. Dan selain itu kita juga lagi nungguin nih ya rapat The Fed FOMC meeting tanggal 14 US, berarti keputusannya tuh tanggal 15 besok pagi waktu Indonesia ya. Jadi kita tunggu aja, kayaknya nanti kalau misalkan justru ada keputusan gitu, mungkin malah justru marketnya keluar dari masa sideways-nya, justru malah bisa rebound kali ya. Kenapa? Karena market tuh nggak suka banget dengan yang namanya indecision. Jadi kalau ada Fed meeting kayak ini ya, anyway, itu indecision banget. Kayak BCA sekarang juga sideways lama banget. I guess BCA ini bagus teman-teman ya, dia lagi ngebangun satu fondasi yang baru. Aku mau kasih lihat satu nih. Aku mau kasih lihat satu buat teman-teman semuanya untuk BCA. Ya, BCA. Tadinya dia sideways di sini. Nih, dia sideways di sini. Di bulan Agustus sampai Oktober sideways panjang, kemudian dia breakout dan dia ini sideways lagi. Di sini dia bisa breakout lagi di sini. Kalau dia breakout dari level 7.800, dia bakalan bisa naik terus ya. Jadi ini cakep banget gitu. Jadi pertanyaannya, apakah sekarang ouch, my battery is running low, apakah sekarang ini waktunya untuk beli BCA atau enggak? Kalau secara fundamental sih sebenarnya udah agak-agak mahal, tapi secara teknikal si BBCA ini dia lagi di area support gitu. Oke, kayaknya BCA akan arah besok, siapa bilang? Nyesel kemarin 95 dibuang-buang. Apa tuh? Pengen beli teh pucuk, gimana valuasinya teh pucuk? Apa sih? Mayora ya? Mayora indah. Semua saham-saham consumer good lagi diskon teman-teman, cuman aku nggak tertarik di sini, nanggung. Kalau consumer good aku lebih prefer antara ICBP, Indofood atau Sido muncul sekalian gitu. Infonya Miss, pasar kripto Indonesia katanya mau launching kapan? Maksudnya? Oke, kripto sendiri kalau aku perhatikan udah mulai koreksi dalam, udah mulai lumayan. Kayak BTC itu udah mulai deket area supportnya. Teman-teman yang di Mtrade ikutin aja, kita akan kasih petunjuk juga buat kripto kalau misalkan udah ada yang bisa di buy on weakness. Kemarin Mtrade sempat trading 2 kali nih Gala ya, jadi cuan di Gala, koin micin sih. Anyway, BBNI dan BBRI wait and see aja dulu. Kemungkinan besar untuk BBRI dan juga BBCA ini bakalan masih bisa di window dressingin di akhir tahun. Kenapa? Karena mereka lagi consolidating. Hari ini tadi ada yang nanyain aku apakah ini waktunya untuk beli reksadana dengan mengharapkan cuan untuk 1 bulan ke depan. Ini off topic dikit, aku cuma mau kasih tahu kalau kamu beli reksadana, ekspektasinya adalah cuan dalam 1 tahun ke depan, jangan cuman 1 atau 2 bulan aja, karena nanggung, karena rugi. Jadi kalau kamu cuman ekspektasinya 1 bulan aja, mendingan langsung di saham aja, itu namanya trading. Jadi kalau reksadana holdnya lamaan dikit gitu. Astra International gimana? Astra International masih diuntungkan dengan kebijakan dari pemerintah yang katanya bakalan memperpanjang untuk PPNBM. Cuman teknikalnya ya masih sideways aja. Buat investasi masih bisa hold ya, tenang aja kalau untuk investasi jangka panjang. Untuk TLKM udah naik lumayan signifikan. Kalau TLKM sendiri bakalan sideways ini. BBYB tadi aku udah bahas, BBYB tuh lagi di area support jangka pendeknya dia, which is bisa untuk trading jangka pendek kalau mau beli sekitaran area 24 sampai 25-an gitu. Dengan jangka pendek targetnya sekitaran 2850 resistennya, tapi kalau masuk sekarang untuk jangka menengah kayaknya udah mulai agak-agak telat. Anyway teman-teman semuanya, malam hari ini sampai segini aja karena marketnya juga sideways nggak kemana-mana ya. Jadi aku wrap up untuk saham-saham yang potensial. Untuk saham-saham yang potensial ya, pertama kita lihat IHSG dulu. IHSG masih di resisten dan lagi nungguin FOMC meeting. Semoga besok ya tanggal 15 bukannya turun tapi malah naik. Kenapa? Karena udah ke diskon semuanya.
sentimen di market, kita juga udah wait and see cukup lama. Waktu itu ketika pengumuman tapering, bukannya IHSG turun malah naik gitu. Anyway, yang pertama kita masih wait and see, sabar-sabar dulu aja. Yang kedua, dua saham yang moncer banget, ESA dan juga Saratoga. ESA tadi aku udah ceritain fundamentalnya panjang lebar. Kalau kamu ketinggalan, langsung aja tonton morning briefing di Mtrade besok pagi. Dan juga ada ulasannya secara tertulis analisis fundamentalnya ESA gimana. Dan besok kita juga akan bahas untuk analisis fundamentalnya Saratoga. Dua itu kita tunggu retracement-nya. Kalau ESA tunggu retracement di angka berapa tadi teman-teman? Angka sekitaran 380-an ya. Terus disclaimer juga ya teman-teman. Kemudian aduh aku baru mau lihat Saratoga, laptopku baterainya habis. Berarti Saratoganya besok dibahas di morning briefing Mtrade aja. Caranya gimana? Join Mtrade, langsung aja klik link di bio saya atau ke mtrade.id karena ada kado spesial buatmu di akhir tahun di bulan Desember ini. Terus kemudian ada ITMG dan PTBA yang kita masih wait and see juga. Nah, BCA, BRI gimana, BNI gimana? Tiga itu masih oke, masih bagus, cuman memang agak-agak stagnan dikit nungguin FOMC ini. Omikron kayaknya terkendali, jadi kemungkinan besar untuk BCA, BRI di akhir tahun bisa terjadi window dressing. Thank you semuanya buat teman-teman yang nyimak malam hari ini. Jangan lupa tag teman-temanmu supaya teman-temanmu juga lebih teredukasi untuk investasi saham. Supaya nonton video ini, jangan lupa follow juga YouTube Mtrade, download aplikasi Mtrade, dan yang paling penting adalah klik link di bio untuk join sebagai user VIP Mtrade biar kamu dapat trading signal. Thank you semuanya, dadah, salam profit. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.